Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV Mu dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Berita TV Mu edisi Kamis 25 Februari 2016. Kali ini kami akan menyajikan sejumlah berita. Di antaranya pemirsa, Rakornas BNPB fokuskan penanggulangan bencana di 136 kabupaten kota di tanah air. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terbitkan fatwa baru terkait keuangan syariah. Serta sejumlah informasi dari mancanegara yang kami rangkum dalam Kilas Internasional. Bersama saya Rizky Nur Ilmi, inilah Berita TV-mu selengkapnya. Mengawali berita pertama, pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengadakan rapat koordinasi nasional yang diikuti 3.000 peserta dari BNPB dan BPBD se-Indonesia. Dalam rakornas ini, BNPB memfokuskan untuk menurunkan indeks resiko bencana hingga 30%. Rakornas ini dibuka langsung dengan pemukulan gong oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Selain itu dihadiri juga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan Nila F. Muluk, dan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Dalam Rakornas ini, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangile mengatakan, Rakornas ini akan memfokuskan pada penurunan indeks resiko bencana hingga 30% di 136 kota atau kabupaten di Indonesia yang rawan bencana. Hal ini dilakukan sesuai amanat Presiden Joko Widodo. Dalam RPJMN di situ disebutkan bahwa prioritasnya adalah di 136 kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan tetapi rawan terhadap bencana. Tapi perintah Presiden sudah jelas bahwa Presiden meminta agar BNPB dan semua lembaga yang terkait, BNPB bersama BPBD, dapat menurunkan indeks risiko bencana secara aman. Itu adalah perintah. Lalu yang kedua, BNPB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 ya, itu mengkoordinasikan semua kementerian dan lembaga untuk upaya tersebut. Ya, jadi itu poinnya. Selain itu, tema Rakornas BNPB kali ini berfokus pada pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kualitas berbasis masyarakat. Tema ini diambil sebab masyarakatlah yang merasakan langsung dampak dari bencana. Untuk itu perlu peningkatan kualitas agar masyarakatnya tangguh menghadapi bencana. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan juga menekankan narkoba sebagai salah satu ancaman yang perlu diwaspadai. Sebab 60% isi penjara dipenuhi para pelaku narkoba dan penyebarannya mencapai semua level di masyarakat. Dalam pembukaan Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan selain mewakili Presiden Joko Widodo untuk memberikan arahan pada BNPB, Luhut pun menyampaikan beberapa hal yang menjadi ancaman bagi Indonesia, salah satunya ialah masalah narkoba. Menurut Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, narkoba ini menjadi masalah yang paling mengancam ketimbang masalah terorisme, sebab narkoba ini telah menyebar ke semua level di masyarakat, serta 60% isi penjara ialah pengguna narkoba. Ancaman kedua yang kita hadapi besar, dan ini penting saya angkat pada kesempatan ini, adalah ancaman narkoba. Narkoba ini menurut hemat saya, ancaman mungkin lebih serius dari ancaman teroris. Karena ini sudah merasuk ke semua level pendidikan, suku, agama, dan sebagainya. Dan kita harus bersama-sama menghadapi ini. Karena kalau tidak, ekonomi kita yang menunjukkan perbaikan ini sekarang, nanti akan diisi oleh manusia-manusia yang terjangkit dengan drugs tadi. Kita melihat tiap hari yang meninggal karena drugs ini antara 30 sampai 50 orang,
Dan isi penjara itu hampir 60% lebih adalah orang-orang terkena drugs. Dan aktivitas daripada drugs itu hampir 70% dilakukan dari penjara. Nah, supaya ini bisa kita lakukan. Untuk itu Luhut pun meminta BNPB pusat ataupun daerah untuk melakukan cek urin secara random. Sebab narkoba ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan ketergantungan dan berujung pada HIV. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI membuat 4 fatwa baru untuk keuangan syariah. Fatwa ini dibuat guna meningkatkan pemahaman dan kualitas industri keuangan syariah. Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI yang terdiri dari pakar-pakar bidang hukum Islam, ekonomi syariah, serta ormas Islam seperti Muhammadiyah dan sejumlah ormas Islam lainnya. DSN MUI ini membuat 4 fatwa baru yang akan disosialisasikan pada dunia usaha dan perbankan, diantaranya transaksi lindung nilai syariah, sertifikat deposito syariah, anuitas syariah untuk program pensiun, dan pedoman transaksi voucher multimanfaat syariah. Menurut Muhammad Nadratus Zaman Hussein, selaku bendahara DSN MUI, membuatan fatwa ini diharapkan dapat menjadi senjata untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Setidaknya, Indonesia tidak kalah di negeri sendiri dalam bidang ekonomi. Itulah intinya daripada pertemuan hari ini, dan kami juga berharap dengan adanya pertemuan ini, ya, kami berharap adanya kebangkitan ekonomi syariah ini, khususnya keuangan yang pada 2014-2015 itu agak melambat, terutama dalam menghadapi masalah ekonomi ASEAN. Jadi kita berharap kita bukan membuka masalah ekonomi ASEAN ini, pasar bebas ini, kita bukan kalah di negeri sendiri, tapi kita harus jadi pemenang di negeri sendiri. Dan kalau bisa kita bisa juga berkontribusi dalam perekonomian ASEAN. Kita harus jadi leader atau menjadi pusat dari pengembangan ekonomi syariah. Kita tahu selama ini yang selalu mengklaim adalah Malaysia. Selain itu, Nadra menambahkan, fatwa ini hanya sebuah payung hukum keuangan syariah. Selebihnya, masing-masing pelaku usaha dan industri yang terlibat perlu membuat aturannya masing-masing, dan setelah keluar peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, maka dapat diimplementasikan oleh masing-masing pelaku usaha. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Forum Umat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi massa tolak LGBT di perempatan Tugu Yogyakarta. Berikut selengkapnya. Aksi massa menolak LGBT terus bergulir di Yogyakarta. Kali ini, Forum Umat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi massa tolak LGBT. Aksi ini digelar di perempatan Tugu Yogyakarta. Massa yang berjumlah ratusan ini berasal dari organisasi diantaranya Gerakan Pemuda Ka'bah, Kokam Muhammadiyah, dan Mujahidin Indonesia. Forum Umat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta menuntut agar kampanye LGBT segera dihentikan. Sempat terjadi ketegangan ketika massa pro-LGBT juga akan menggelar unjuk rasa di tempat yang berdekatan dengan massa anti-LGBT. Polisi segera menghalau massa pro-LGBT dan mengalihkan ke tempat yang berjauhan. Isvi Swarini Lakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Bicara problematika di Indonesia saat ini, kualitas pendidikan Islam dilihat belum mampu mengantarkan peradaban umat Islam yang mengedepankan emosi umat. Kurikulum pendidikan di Indonesia bisa dibenahi dengan mengembangkan sumber daya pendidik yang terlatih. Rapat pleno kelima Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI membahas mengenai revitalisasi pendidikan Islam. Kualitas pendidikan Islam saat ini dinilai belum mampu mengantarkan peradaban umat Islam yang kurang maksimal dalam penekanan transendentalisme atau mengedepankan emosi dan keinginan umat. Seperti yang disampaikan salah satu anggota Dewan Pertimbangan MUI, kurang maksimalnya pemahaman emosi umat Islam sehingga terjadi problematika aktual seperti banyaknya tindakan kriminal dan penyebaran narkoba, dan bahkan fenomena ini muncul dari umat Islam.
Begitupun menurut Sudarnoto Abdul Hakim, perwakilan dari Muhammadiyah, pendidikan Islam merupakan bagian strategis dalam pengembangan karakter kebangsaan, terutama terkait watak dan kepribadian. Banyaknya fenomena kekerasan di lingkungan pendidikan Islam menjadi bukti adanya persoalan kepribadian yang harus menjadi perhatian. Beberapa solusi untuk menghadapi problematika ini bisa dengan mereview ulang bersama-sama kurikulum yang berkembang di sekolah dengan membentuk Badan Koordinasi Pendidikan Islam. Selain itu, juga dapat mengembangkan Islam yang moderat di semua lini termasuk lingkungan pendidikan Islam. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Samsudin juga mengatakan dalam revitalisasi pendidikan Islam perlu adanya perubahan paradigma terutama pada kerangka epistemologi. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Syahputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, informasi terkait penundaan revisi Undang-Undang KPK akan kami hadirkan sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Melalui rapat paripurna yang digelar pada Selasa 23 Februari 2016, DPR RI dijadwalkan membahas rancangan Undang-Undang Revisi KPK atau Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002. Namun di tengah gencarnya dukungan penolakan tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar pembahasan tersebut ditunda. Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR RI mengadakan pertemuan konsultasi di Istana Negara, Jakarta. Usai pertemuan tersebut, Presiden bersama dengan Ketua DPR RI Adekomarudin memberikan pernyataan. Menurut Presiden, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, dan saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi Undang-Undang KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat. Dan tadi setelah berbicara banyak mengenai rencana revisi Undang-Undang KPK tersebut, kita bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, ditunda, dan saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi Undang-Undang KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua DPR Adekomarudin mengatakan bahwa menyangkut Undang-Undang Revisi KPK, pihaknya menunda membicarakan revisi KPK, tetapi tidak menghapus dalam daftar prolegnas. Lebih lanjut, Adekomarudin mengatakan, penundaan ini akan dipergunakan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk dilakukan penyempurnaan dan sangat bagus untuk menguatkan KPK di masa yang akan datang. Revisi KPK, kami tadi telah bersepakat bersama pemerintah sekali mengetahui bahwa semua undang-undang dibahas itu oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 45. Dan kami telah bersepakat untuk menunda membicarakan sekarang ini, tetapi tidak menghapus dalam daftar prolegnas. Waktu akan dipergunakan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena kami bersama pemerintah sama sepakat tentang 4 poin yang menjadi. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Menanggapi penundaan revisi Undang-Undang KPK, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjamin tidak akan ada barter yang dilakukan dalam penundaan revisi Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi.
Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR dalam rapat konsultasi di Istana Negara sepakat untuk menunda revisi Undang-Undang KPK. Menanggapi penundaan tersebut, Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan tidak ada barter apapun terkait penundaan tersebut. Menurutnya, Presiden mensupport KPK untuk menyelidiki siapapun selama didukung dengan bukti yang kuat. Kesepakatan itu diambil setelah pimpinan KPK pada Senin pagi menemui Presiden Joko Widodo untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK. Kedatangan pimpinan KPK hanya memberi masukan kepada Presiden terkait penyadapan yang sudah dilakukan sesuai audit dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KPK sendiri. Namun penundaan ini tidak akan menghapus revisi Undang-Undang KPK dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2015-2019. Tim TVMU memberitakan. DPR dan Presiden Joko Widodo sepakat untuk menunda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Polemik ini masih saja terjadi hingga tarik ulur dari era SBY hingga Jokowi. DPR dan Presiden Joko Widodo sepakat untuk menunda revisi Undang-Undang Nomor 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penundaan ini disepakati dalam forum rapat konsultasi di Istana untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai substansi revisi yang dianggap banyak kalangan dapat melemahkan KPK. Keputusan penundaan ini semakin memperpanjang tarik ulur revisi Undang-Undang KPK yang sejatinya sudah berlangsung sejak periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kali ini Komisi 3 mulai serius merumuskan draft revisi Undang-Undang KPK. Namun upaya revisi langsung menuai kritik karena Komisi Hukum menyusun draft yang dianggap banyak pihak dapat melemahkan KPK. Tim TVMU memberitakan. Presiden Joko Widodo kembali meminta pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ditunda. Komisi 3 DPR RI ini menilai hal ini merupakan langkah yang bijak dan jika akan kembali dibahas perlu melibatkan publik. Untuk kedua kalinya, Presiden Jokowi meminta DPR untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Keputusan ini berdasarkan hasil pertemuan antara Presiden Jokowi dengan DPR yang diwakili pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan Badan Legislatif DPR, serta Komisi 3 DPR RI. Menanggapi penundaan ini, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mengatakan, Komisi 3 menilai langkah pemerintah menunda revisi Undang-Undang KPK telah cukup bijak. Hanya saja, jika akan kembali dibahas, pemerintah perlu melibatkan publik, sehingga kecurigaan publik akan revisi tersebut akan melemahkan KPK tidak lagi terjadi. Ya, atau perubahan pengaturan terhadap lembaga ini pasti juga akan mendapatkan atensi yang cukup besar dari rakyat. Nah, untuk itu saya kira ditunda sudah tepat. Dan selanjutnya, kalau memang itu nantinya mau dilanjutkan, ya memang harus publik atau masyarakat ini diberi ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam proses itu, ya. Termasuk nanti di dalamnya ada debat publik kalau perlu. Kalau menurut kami harus seperti itu, ya. Sehingga tidak terkesan, ya, bahwa revisi ini ya memang benar untuk melemahkan. Kesan itu kan harus dibuang jauh-jauh. Sebetulnya jangan menggunakan, kalau bagi kami menggunakan istilah melemahkan atau menguatkan. Revisi ini untuk memperbaiki apa? Memperbaiki yang kurang di dalam proses penegakan hukum di KPK. Ya. Selain itu, Arsul pun menambahkan, wajar saja jika pimpinan KPK keberatan dengan revisi ini. Untuk itu, DPR meminta pimpinan KPK hadir ketika DPR mengundang untuk membahas revisi Undang-Undang KPK ini, sehingga dapat dibicarakan bersama poin-poin mana saja yang perlu untuk diperbaiki. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Berita TVMU.
Pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami. Pusat Kajian Ideologi Pancasila mendatangkan peneliti Profesor Jerry Van Klinken guna membedah 2 bukunya yang membahas tentang Indonesia Menengah. Berikut selengkapnya. Dibuka oleh Wakil Rektor 1 UMS Muhammad Dai, acara yang dihadiri sekitar 50 orang peserta tersebut juga mendatangkan Taufik Kasturi sebagai keynote speaker yang mendampingi Profesor Klinken dalam membedah bukunya. Adapun 2 buku yang dibedah tersebut berjudul The Making of Middle Indonesia dan In Search of Middle Indonesia. 2 buku tersebut menjabarkan tentang kondisi masyarakat kelas menengah yang diyakini sebagai faktor penting majunya suatu negara. Profesor Klinken menjelaskan lebih lanjut bahwa istilah Indonesia menengah bukanlah istilah baru, namun penelitian terkait permasalahan itu masih sedikit. Dalam buku tersebut ia menjelaskan bahwa dirinya meneliti dengan cara yang agak berbeda. Jika dulu masyarakat menengah berjumlah hanya 10% dari jumlah seluruh rakyat, namun sekarang jumlahnya menjadi separuh dari jumlah penduduk Indonesia. Ia juga menekankan bahwa masyarakat menengah ini sangat berpengaruh besar terhadap persatuan Indonesia. Hal itu karena tak hanya tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, namun juga kota provinsi seperti Solo, Banjarmasin, Palangkaraya, dan 200 kota lainnya. Ya, istilah sendiri kelas menengah tidak baru, sudah lama dibicarakan di Indonesia, tetapi penelitian kami memberikannya isi yang agak berbeda, nuansa yang agak berbeda. Di mana dulu kelas menengah itu diperkirakan sangat kecil, hanya 10% dari masyarakat. Sekarang menurut penelitian kami hampir separuh dari, sehingga pengaruhnya menjadi jauh lebih besar daripada diperkirakan sebelumnya. Pengaruhnya terasa tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, tapi juga di kota menengah seperti Solo atau Banjarmasin atau Palangkaraya dan sebagainya. 200-an kota tersebar di seluruh Indonesia, dan Indonesia menjadi satu bukan karena pemimpin yang kuat, tetapi justru karena adanya kelas menengah di kota-kota provinsi itu. Dan kelas menengah di tempat-tempat itulah yang memberikan warna kepada demokrasi di Indonesia sekarang ini. Ia berharap dengan semakin majunya masyarakat Indonesia menengah ini dapat menjembatani antara masyarakat elit dan masyarakat kalangan bawah. Harapan saya terutama yang paling mendasar saya kira adalah bahwa orang dari kelas menengah baru ini mau membangun kerjasama, mau membangun jembatan kepada orang-orang miskin, baik di perkotaan, di pinggir perkotaan maupun di pedesaan. Kebersamaan itu pernah ada di Indonesia di awal-awal kemerdekaan pada tahun 1950-an, tapi pecah akibat Orde Baru. Nah, apakah sekarang ini dalam suasana demokratis, aliansi itu bisa dibangun kembali demi kemakmuran bersama dan masa depan yang lebih cerah? Saya kira itu yang paling penting. Harapkan Pak Geri datang ke... Kemudian di lain pihak, sebagai penyelenggara PKIP yang diwakili Asoka Siahaan menuturkan bahwa masyarakat menengah di Indonesia masih kurang memiliki ideologi Pancasila. Karena kurangnya ideologi tersebut akan mengakibatkan kebingungan dalam menentukan pilihan ekonomi dan orientasi budaya. Lebih lanjut, pihaknya juga menuturkan masyarakat kelas menengah ini ibarat pisau bermata dua, bisa menjadi positif dan negatif. Maka dari itu, masyarakat menengah ini harus tahu tentang ideologi yang dianutnya. Tanggapan saya terhadap Pak Geri bahwa kelas menengah itu bisa pisau bermata dua, sehingga kita harus melihat konteks Indonesia itu memang betul-betul harus ideologis. Kalau tidak, jadi pisau yang mana? Bisa menjadi pecundang politik atau bisa menjadi tidak berkualitas sebagai kelas menengah yang tidak rasional. Sebab sebenarnya kelas menengah itu harus menjadi agent of change, tapi dengan baik, dengan sistem, dengan sebuah tingkah laku politik yang demokratis, yang terbuka. Ideologis pun bukan ideologi indoktrinasi, tapi di pusat kajian kita menganggap ideologi itu harus terbuka, bisa dikritik tapi bukan substansi. Tentu Pancasila kan sudah substansial, cuman secara epistemologisnya kita harus bisa mengikuti realitas sosial yang ada, termasuk soal kelas menengah itu. Saya kira itu. Puspa, Wisnu memberitakan dari Surakarta, Jawa Tengah.
Pemirsa, berikut kami sajikan berita dari mancanegara yang kami rangkum dalam Kilas Internasional. Berita tersebut juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saya Rizky Nurilmi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya perdamaian Suriah terbaru yang dirancang oleh Amerika dan Rusia tidak disambut optimis oleh pemerintah Turki. Turki tetap melanjutkan penyerangan terhadap kelompok Kurdi YPG di utara Suriah, begitu juga Rusia yang tetap melancarkan serangan-serangan udara terhadap revolusioner Suriah di berbagai wilayah. Beberapa negara Timur Tengah termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melarang rakyatnya memasuki Libanon akibat ketegangan yang baru terjadi. Karena adanya keterkaitan antara pasukan keamanan Libanon dengan kelompok Syiah Hizbullah dan juga sikap Libanon yang membenarkan Iran. Keterkaitan tersebut dinilai Saudi sebagai bentuk pengkhianatan dan penyelewengan dana bantuan Saudi untuk pasukan keamanan tersebut. Ketua Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR memberi peringatan kepada negara-negara Eropa bahwa penutupan wilayah mereka terhadap pengungsi akan menambah kekacauan di Yunani akibat penderitaan ribuan pengungsi yang tertahan di negara tersebut. UNHCR belum mampu memberikan jalan keluar alternatif untuk menanggulangi masalah besar yang harus dipikul Yunani karena ulah negara-negara Eropa lainnya. Sebuah forum keuangan syariah diselenggarakan di Tunisia minggu lalu, dihadiri oleh tamu-tamu penting dalam bidang keuangan negara tersebut. Bank Zitouna muncul sebagai bank syariah pertama yang dapat memasarkan jasa obligasi syariahnya di pasar keuangan Tunisia. Pemerintah Tunisia akan segera merumuskan peraturan-peraturan baru dalam undang-undang perbankan dengan bab khusus untuk perbankan syariah. Pertumbuhan pinjaman syariah Qatar Islamic Bank melambat tahun ini, sebagai dampak langsung pengurangan anggaran belanja pemerintah akibat turunnya harga-harga hidrokarbon. Pemerintah Qatar adalah peminjam terbesar Qatar Islamic Bank,